Ada sebagian orang-orang yang pengecut begitu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang bodoh, baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu seperti biasa kita semua berharap keluarga kita, orang-orang terdekat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, sebetulnya saya terpaksa harus bikin konten malam ini karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada semua penonton saya atau semua influencer atau semua netizen warganet yang pendukung timnas Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai konten kreator di sini, saya juga harus berkewajiban untuk menyampaikan kepada penonton saya begitu, meskipun mungkin penonton saya juga tidak terlalu banyak-banyak amat, tapi ini penting untuk disampaikan semuanya kepada teman-teman. Saya sangat menyesal sekali ketika timnas Indonesia kemarin dikalahkan oleh Guinea atau Guinea begitu. Ada sebagian orang-orang yang pengecut begitu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang bodoh, dan bahkan mungkin tidak memiliki SDM. Saya katakan seperti itu, tidak apa-apa mungkin Anda netizen atau mungkin teman-teman yang selama ini bermain di media sosial, Anda mau menghujat saya, tidak apa-apa, tapi saya harus katakan bahwa Anda adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pengecut yang hanya bisa mengkritik di media sosial. Justru Anda adalah perusak mental dari pejuang-pejuang timnas Indonesia pada saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin teman-teman, pada akhirnya ya kita memang harus mengakui bahwa kita harus kalah, meskipun dengan kalah dengan cara seperti itu. Ada sebagian penonton atau mungkin warganet yang kemudian melakukan rasisme terhadap pemain-pemain dari Guinea atau Guinea dari Afrika. Saya tidak masalah kalau misalnya kalian mau menghujat, mau mengkritik, tetapi tidak menghujat kepribadiannya. Bagi saya tidak ada masalah. Kalian mau bicara soal sepak bola, bagaimana taktik yang tidak berjalan, bagaimana kemudian kelelahan timnas Indonesia, Anda mau mengkritik soal itu, silahkan. Tetapi kalau misalnya Anda rasis atau yang berkaitan dengan itu, maka saya katakan bahwa saya salah satu orang yang akan melawan Anda di media sosial begitu. Anda sebetulnya bukanlah kontribusi Anda terhadap bangsa ini tidaklah terlalu bagus-bagus amat begitu kan ya. Termasuk ketika kita berbicara sepak bola, maka Anda hanya bermain di media sosial, Anda hanya menggunakan mulut Anda, mungkin tangan Anda untuk mengetik, dan itu sama sekali sebetulnya tidak berpengaruh besar sesungguhnya ketimbang teman-teman timnas Indonesia yang harus berdarah-darah, harus mengorbankan semua fisik dan mentalnya untuk memperjuangkan merah putih begitu di dalam persepak bolaan ini. Jadi Anda jangan sok merasa bahwa Anda adalah pendukung yang paling bisa menjaga harkat martabat bangsa ini gitu loh. Ya silahkan kalau misalnya kita semua mau mengkritik gitu, silahkan tim nasionalnya atau mungkin pengambil kebijakan di asosiasi yang menyelenggarakan turnamen ini, silahkan, tapi ya dengan cara harus baik-baik. Saya sangat tidak setuju kalau misalnya kalian semua itu harus masuk ke laman resmi pemain Guinea, kemudian mengucapkan kata-kata kotor di situ, kemudian menghujat mereka, lalu kemudian Anda juga mempersoalkan warna kulit mereka begitu. Itu sama sekali tindakan yang amat sangat bodoh begitu. Apakah kalian merasa bangga ketika kita dicap sebagai bangsa yang tidak berpendidikan?
Apakah kalian merasa bangga kalau kita dicap sebagai bangsa yang memiliki SDM rendah? Saya pikir tidak semua bangsa ini memiliki perilaku-perilaku buruk seperti Anda. Tidak semua. Anda hanya segelintir orang di sini. Kecil komunitas Anda di media sosial begitu. Oleh karena itu, saya berharap atau kami semua berharap Anda berperilakulah baik. Bawalah bangsa ini ke dunia untuk memperlihatkan bahwa kita semua punya kedewasaan berpikir, kita semua punya kecerdasan intelektual, kita semua punya kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritual kita miliki semua. Harusnya seperti itu, bukan dengan cara kemudian berperilaku rasis pada akhirnya. PSSI kemudian sibuk untuk meluruskan persoalan ini, sibuk meminta maaf kepada negara atau lawan timnas Indonesia yang bertanding tadi malam, yang semestinya tidak perlu PSSI melakukan itu semuanya. Kita sebagai konten kreator, kita sebagai warganet, netizen, mestinya kita yang harus melakukan itu, gitu loh. Silakan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita kritik, silakan, tetapi dengan cara yang baik. Contoh, seperti hal yang masuk di channel saya. Saya bacakan teman-teman. Saya pikir ini adalah bagian dari orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan. Saya pikir ini juga adalah bagian dari orang-orang yang memang sengaja memprovokasi, ingin melihat bangsa kita dipojokkan oleh negara-negara lain. Oke, saya bacakan. Dari @sakican74. 10 jam yang lalu, orang ini teman-teman masuk ke di kolom komentar di postingan saya. Bangsa yang mengklaim paling religius, agamis, selalu dikalahkan oleh bangsa yang hedon dan nonis. Kok bisa? Ada tanda tanya, tanda seru. Hai teman, Anda berkomentar di kolom yang salah. Bung, saya ingin Anda menggunakan kecerdasan Anda. Jangan memprovokasi bahwa sepak bola adalah sepak bola. Jangan Anda kait-kaitkan sepak bola itu dengan agama. Sebab jika Anda mengkaitkan semuanya, maka semuanya akan menjadi kacau, teman-teman. Lalu kemudian saya bacakan kembali, belagak terdepan, bela nasib bangsa lain yang tertindas, tapi selalu kalah di setiap pertandingan olahraga. BS, saya tidak tahu BS ini apa yang dimaksud. Bisa diberkati, mungkin yang dimaksud gimmick, dukungan, dan doa terbukti tidak sesuai kenyataan. Mau disegani, ya harus dengan tinggi badan, kekuatan fisik, atau power yang nyata. Tidak jelas apa yang dimaksudkan orang ini. Pemerintah saat ini berhasil karena komitmen kerja cerdas, terbantu putaran ekonomi kaum Cindo, bukan sekedar doa. Anda sudah melebar kemana-mana, bos. Konglomerat di sini kayak pemilik Como FC, payah tidak bangga sebagai bangsa. Harusnya malu, timnas usia 23 selalu gagal lolos ke Olimpiade, selalu dilecehkan oleh kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Kenapa? Ya karena atlet-atlet kita kontet, stunting, stunting, kurus-kurus, enggak bertenaga, mudah, udah nikah, enggak ada komitmen kuat untuk mempersembahkan prestasi olahraga tertinggi. Enggak jelas. Saya tidak perlu membacakan semua karena orang ini hanya menjadi provokator. Jadi teman-teman influencer atau teman-teman konten kreator, jika Zaki masuk di Sakican 74, masuk di komentar Anda, saya berharap Anda terus mengawal dan memberikan pemahaman yang baik kepada orang ini agar kemudian bisa sadar begitu. Jadi itu salah satu yang membuat saya bikin konten atau bikin video malam ini, teman-teman. Di samping itu juga rasis yang dilakukan oleh para
teman-teman netizen, para teman-teman warganet yang masuk langsung ke akun pribadi pemain Ginia yang mempersoalkan warna kulit begitu. Jadi saya sekali lagi saya ingin katakan bahwa subscriber saya tidak ada yang melakukan seperti itu. Saya yakin. Dan semua orang yang berkomentar di grup saya, dari sekian yang berkomentar, hanya ada satu yang masuk yang saya katakan bahwa ini adalah bagian dari mereka-mereka yang tidak memiliki kecerdasan. Ini adalah bagian mereka yang pengecut. Mohon maaf teman-teman, saya tidak ingin bermaksud mendikotomi antara yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan di sini. Tetapi pada akhirnya saya harus mengatakan seperti itu. Karena memang faktanya di media sosial banyak sekali yang memprovokasi, perusuh yang justru akan membuat negara kita, negara dicap tidak respect dengan warna kulit dan sebagainya. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, teman-teman semuanya, saya berharap kita adalah bagian yang selalu mendukung timnas, apapun yang terjadi, baik dia bermain buruk, baik dia bermain cantik, baik target yang dia lakukan terpenuhi maupun tidak, kami tetap merah putih. Bahwasanya Indonesia, ya sudah, Indonesia pada akhirnya tidak lolos ke Olimpiade karena menderita kekalahan 1-0. Meskipun kekalahan itu sebetulnya tidaklah mutlak sebuah kesalahan kita, tetapi pada akhirnya ya udah, itu adalah keputusan dan kita harus terima itu. Saya melihat bahwa usaha dari semua pemain tim nasional udah maksimal, dan di dalam dunia sepak bola maka tidak semua tim yang dianggap kita bagus itu selalu bermain cantik, dan tidak semua bisa mendapatkan kemenangan secara terus-menerus. Jadi teman-teman pemain yang saya cintai semuanya, Anda tidak usah perlu bersedih, Anda tidak usah menangis karena Anda sudah berjuang. Saya bangga terhadap pemain timnas. Saya tahu bahwa dua kejadian yang meruntuhkan mental Anda itu adalah sesuatu yang memang seharusnya tidak bisa terjadi dan seharusnya memang tidak dilakukan oleh wasit asal Prancis, teman-teman. Saya tidak tahu namanya, apakah betul saya menyebutnya Francois Lexer, usia 35 tahun, teman-teman, memberikan penalti kepada Indonesia di menit ke-28. Ketika itu, Anda tahu ketika ada serangan balik, mungkin teman-teman, Indonesia harus berjibaku di belakang, lalu kemudian pada akhirnya Witan melanggar pemain nomor Ilaik Moriba kalau tidak salah. Tetapi teman-teman, ketika terjadi serangan balik, kita tahu bahwa wasit itu sebetulnya masih jauh di belakang. Jadi bisa memang dipastikan wasit tidak bisa melihat sentuhan fisik antara Witan dan pemain pemain Guinea ini, saya pikir adalah wajar gitu loh. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika wasit ini langsung menunjuk titik penalti, teman-teman. Wasit ini sebetulnya sangat berpengalaman karena wasit ini pernah juga memimpin Liga Champions dan lain sebagainya begitu. Jadi reputasi wasit ini sebetulnya juga tidak diragukan. Entah kenapa kemudian begitu fatal melakukan kesalahan. Nah, kembali lagi bahwa wasit mestinya bisa berkomunikasi dengan asisten wasit di pinggir lapangan, karena saya yakin dia pasti akan mengikuti pergerakan bola pada saat terjadi serangan balik begitu. Dan itu jelas-jelas bukan penalti, dan kalau pelanggaran iya, karena memang ada sentuhan di situ, tetapi bukan penalti. Itu juga yang kemudian wasit asal Prancis ini meminta maaf, teman-teman. Jadi adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang wasit ketika selesai memimpin pertandingan lalu mengucapkan permintaan maaf. Dari kejadian itu pada akhirnya Indonesia tertinggal 1-0. Itu kemudian meruntuhkan mental pemain Indonesia. Lalu kemudian disusul lagi, ada case atau ada kejadian di penalti atau di menit ke-28 ketika itu Dewangga yang melakukan tackling. Nah, pada saat itu seharusnya juga tidak perlu ada penalti. Karena apa? Bola saat itu dikuasai oleh Dewangga. Artinya begini, Anda ingat nggak teman-teman, ketika
Indonesia melawan Uzbekistan begitu, saat itu Witan dilanggar di dalam kotak penalti begitu. Itu jelas-jelas di dalam kotak penalti, teman-teman. Tetapi kemudian itu dianulir lantaran apa? Ketika wasit mengecek kondisi VAR begitu, ternyata pemain Uzbek ini betul-betul memainkan bola secara baik. Ini sama persis kejadiannya dengan apa yang terjadi tadi malam, bahwa ketika Dewangga mencoba untuk menghalau bola sambil terjatuh, maka kemudian kaki Dewangga sudah berhasil mengenai bola, lalu kemudian pemain Akasimov Baik ini terjatuh, dan itu dianggap penalti, teman-teman. Nah, sini sudah tidak ada VAR, teman-teman. Juga kamera di pinggir lapangan, di berbagai sisi juga tidak terlalu banyak begitu saya lihat, karena sudut-sudut atau angle-angle yang ketika kemudian diberikan gerakan lambat, itu cuma angle-nya ya itu saja gitu kan ya. Tidak ada dari berbagai sudut, dan sangat disayangkan sekali laga yang menentukan, yang apa namanya ya, laga yang tadinya ini dianggap sebagai laga yang hidup mati, tapi kemudian tidak disertai dengan teknologi yang bagus. Sangat disayangkan sebetulnya, teman-teman. Oke, kita bisa terima itu karena pada akhirnya ya sudah, kita kalah di sini. Lalu kemudian saya ingin sedikit mengulas tentang Prancis, yang mana notabene Prancis ini adalah memiliki wasit yang bertugas di pertandingan ini. Sesungguhnya Ginia ini adalah jajahan Prancis saat itu, teman-teman. Bahasa yang dipakai untuk sehari-hari di Ginia itu adalah bahasa Prancis. Kemudian juga saya membaca bahwa mata uang Ginia itu juga sempat mata uang Ginia franc begitu. Jadi kedekatan emosional antara Ginia dan Prancis ini begitu kuat. Jadi kalau misalnya pada akhirnya Francois Lexer ini kemudian berpihak, saya pikir itu masuk akal, teman-teman. Kita tahu bahwa Olimpiade ini adalah Piala Dunia kecil gitu kan ya. Piala Dunia kedua begitu kan ya untuk usia 23 ini. Jadi kompetisi ini cukup prestisius, teman-teman, sebetulnya. Ginia juga tidak pernah di sepanjang sejarah perjalanan sepak bola Ginia ini belum pernah juga masuk ke Olimpiade. Begitu juga Indonesia, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya yakin kalau misalnya semua komentator atau semua mantan wasit di Indonesia kalau kemudian meragukan atau kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Francois Ginia ini, saya adalah paling terdepan mungkin yang ingin terus berkomunikasi sebagai orang yang berkecimpung di dunia sepak bola begitu. Saya akan berdebat langsung dengan wasitnya, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi kok bisa kemudian dibenarkan semacam ini. Baik, teman-teman, saya pikir semuanya sudah selesai. Kita harus menatap ke depan. Saya tahu pemain Indonesia ketika ada di ruang ganti semua menangis sedih. Karena apa? Karena dia sudah berjuang mati-matian, berdarah-darah begitu, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri untuk demi bangsa dan negara. Sementara ketika sedikit dia melakukan kesalahan, banyak sekali warganet atau pendukung-pendukung timnas Indonesia yang ada di Indonesia menghujat dia, padahal dia sudah berkorban banyak hal untuk bangsa Indonesia. Seharusnya Anda semua tidak perlu minta maaf kepada kami semua. Harusnya kami yang meminta maaf kepada Anda karena Anda sudah berjuang untuk membela tanah air, membela merah putih. Dan orang-orang yang mencaci maki Anda, biarkan kami yang akan menghadapinya. Kalian orang-orang yang tidak punya attitude, yang tidak punya sopan santun, hentikan Anda menghujat timnas Indonesia kami, karena kami bangga dan kami akan menjadi tameng untuk mereka. Terima kasih. Semoga timnas Indonesia di kualifikasi yang akan datang kita menjadi tim yang solid, menjadi tim yang kemudian bisa
berlaga setidaknya di Piala Dunia 2006. Selamat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.